Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendak
Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu Biasa yang ke-14, 1 September 2024 yang ditayangkan melalui YKB TV diselenggarakan oleh GKI Kepaduri. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 9, 11, 17, dan 19 waktu Indonesia bagian Barat. Meskipun secara online, namun kita tetap dapat memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah dalam waktu yang sama. Dengan demikian kita bukan menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama-sama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah, mari menyiapkan diri dengan bersaat teduh. Umat yang terkasih, marilah dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 19b sampai 20 menyatakan, bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Ibu, bapak, dan saudara semua, kita semua tentu menyadari bahwa hati adalah pusat dari kehidupan. Isi hati sangat mempengaruhi segala tindakan dan menentukan cara seseorang merespons serta memperlakukan sesama. Hari ini kita akan belajar dari Yesus yang memiliki hati seorang pemimpin. Melalui pribadi Yesus, kita ingin belajar dan mengenal bagaimana caranya agar hati kita diisi dengan segala hal yang baik, supaya kehadiran kita bisa menjadi teladan dan bahkan pemimpin di tengah komunitas. Untuk itu, marilah kita mohon pengasihan Tuhan agar Ia bisa menilik dan membaharui hati kita. Mari kita berdoa. Allah Maha Pengasih, hatimu begitu tulus dan sempurna. Engkau tulus mengasihi kami manusia yang justru sering menyakiti hatimu melalui perbuatan dosa dan melawan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Allah, tolonglah kami untuk berbalik kepadamu.
Hati kami siap untuk Engkau sucikan dan perbaharui, sehingga Roh-Mu tinggal selalu di dalam hati kami. Kami dapat belajar memiliki hati seperti Kristus, yang penuh dengan ketulusan dan pengampunan, serta membawa pemulihan bagi setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar. Kasih-Ku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu. Menanggung sengsara, Kau tidak gentar. Kasih-Ku padamu semakin besar. Selama ku hidup, ku puji terus kasih-Mu yang tulus, kekal dan kudus. Dan bila ku makin, ku yakin benar. Kasih-Ku padamu semakin besar. Hatinya yang penuh kasih membuat Allah menyatakan pengampunan dan kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Maka marilah kita bersukacita dan meneruskan pengampunan kepada yang lain. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta
Tuhan menghendaki kita untuk berserah kepadanya. Mari kita berserah kepada Yesus agar Ia membarui hati kita. Serahkanlah juga hatimu pada Tuhan, biar Tuhan memenuhi hati kita dengan firman-Nya. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kami untuk Tuhan bentuk melalui firman Tuhan. Kami sadar kami penuh kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Karenanya sungguh kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami ketika kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus juga membuat kami punya kekuatan dan keberanian untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami hari demi hari. Tolonglah setiap kami yang akan melayankan firman Tuhan pada saat ini, supaya kami dipakai menjadi alat saja di tangan Tuhan, menyatakan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Ulangan 4 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 6 sampai 9. Sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Bila mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita berseru kepadanya. Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah senantiasa, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucumu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang berlaku tiada bercela, yang melakukan apa yang adil, yang dengan segala
Bacaan kedua dari surat Yakobus 1 ayat 17 sampai 27. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi, dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 7 ayat 1-8, dilanjutkan ayat 14-15 dan 21-23. Orang-orang Farisi mengerumuni Yesus bersama beberapa ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan yang najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau belum melakukan pembasuhan tangan dengan saksama, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membasuh dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan bejana perunggu, serta tempat pembaringan. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Perintah Allah kamu abaikan, dan adat istiadat manusia kamu pegang. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua, dengarkanlah aku dan pahamilah. Tidak ada sesuatu pun dari luar seorang yang masuk ke dalam dirinya dapat menajiskannya, melainkan hal-hal yang keluar dari dalam diri seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jabatan pemimpin kadang diperebutkan banyak orang. Beberapa waktu ini kita melihat dan memperhatikan tidak sedikit orang yang ingin sekali menjadi pemimpin. Kenapa? Karena kerap dipahami pemimpin itu enak, menjadi seorang pemimpin itu penuh kehormatan, dilayani oleh orang-orang yang dipimpinnya. Tidak sedikit kita berjumpa atau setidaknya mendengar ada pemimpin yang hanya memperhatikan kepentingan diri dan kelompoknya saja dan cenderung tidak peduli pada orang-orang yang dipimpinnya. Ada pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan yang ada pada dirinya untuk memperkaya diri, memenuhi hasrat berkuasa dan menindas yang lain. Dalam Alkitab kita juga berjumpa dengan pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Mereka disamakan dengan gembala-gembala yang hanya menggemukkan diri sendiri, tidak peduli pada umat yang dipimpinnya. Ketika umat melakukan yang tidak benar, ya dibiarkan, tidak diingatkan, tidak ditegur. Ketika umat kemudian sedang lemah, tidak dikuatkan, tidak diingatkan dan dinasehati untuk tetap setia dan berkomitmen kepada Allah. Berbeda dengan itu, saudara-saudara, tema kita hari ini bicara soal hati seorang pemimpin. Seorang pemimpin memang harus punya hati, bukan punya nafsu. Seorang pemimpin harus punya hati, hati yang lebar dan luas, untuk kemudian mendatangkan kebaikan bagi orang yang dipimpinnya. Dari bacaan leksionarium kita pada hari ini, saudara, kita belajar 3 hal setidaknya. Pertama, pemimpin yang punya hati itu adalah yang pemimpin yang tidak diam saja ketika ada ketidakbenaran di hadapannya. Kita belajar dari bacaan Injil hari ini, saudara. Dalam menjalankan hukum Taurat, orang Yahudi biasanya menerapkannya dengan melakukan halakah, yaitu aturan-aturan mengenai praktik hidup setiap hari yang ditetapkan berdasarkan adat istiadat warisan nenek moyang mereka. Hanya saja, saudara, pelaksanaan adat istiadat atau halakah ini terkesan akhirnya hanya asal dilakukan. Markus 7 ayat 3 disebutkan bahwa pembasuhan tangan itu dilaksanakan dengan, LAI menerjemahkannya, lebih dulu.
Seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Sebenarnya kata yang dipakai kata pukme. Pukme itu secara harfiah berarti dengan kepalan tangan. Maksudnya mereka tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan dengan mengepal. Aneh ya ini. Dari kebiasaan yang terjadi, orang Yahudi memang merapatkan kedua tangannya. Seperti kalau kita sedang berdoa. Dan mengguyur bagian luarnya ini dengan air sampai ke siku. Tapi tangannya mengepal. Dan itu cukup buat mereka. Cukup kalau sudah begini dan diguyur air, itu cukup. Cukup untuk kemudian makan tanpa telapak tangannya kena air untuk dibersihkan. Jelaslah bahwa pembasuhan tangan itu sekedar formalitas belaka. Hanya melaksanakan ritus. Hanya menjalani aturan adat istiadat. Bukankah sebenarnya lebih penting kalau memang mau makan ya harus bersihkan bagian dalam dari tangan. Ya. Akhirnya orang-orang Farisi hanya mementingkan aturan manusia. Halakah itu dibandingkan menjalani perintah Tuhan, yaitu Taurat itu sendiri. Demi memberikan persembahan korban sesuai adat. Ada orang-orang yang tidak memperhatikan penghidupan ayah ibunya seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan itu yang Yesus sebut sebagai orang-orang munafik. Tampak dari luar beragama, saleh, tapi sebenarnya hanya sibuk dengan aturan tanpa kesungguhan menjalani ibadah. Sebagai pemimpin yang hatinya memang diberikan untuk umat-umat yang dipimpinnya, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Dia menegur kemunafikan ini. Saudara-saudara, sekarang ini banyak orang mengaku beragama. Banyak orang mengaku saleh, menjalankan ritual ibadah. Namun tetap melakukan yang jahat. Tidak ada kasih dalam hatinya. Banyak orang munafik tampak saleh di hadapan sesama, namun jauh di dalam lubuk hati mereka. Mereka adalah pelaku-pelaku kekerasan, kejahatan, korupsi, penipuan, dan menghancurkan sesama. Hal pertama yang kita belajar, Tuhan dengan hatinya tidak membiarkan ketidakbenaran itu terjadi. Dia menegur yang salah, supaya kemudian yang kita jalani selaras hidup beriman kita memang kemudian tampak nyata dalam perbuatan. Hal yang kedua yang kita belajar dari bacaan surat Rasuli, pemimpin yang punya hati, dia punya kesabaran untuk menasehati supaya umat menerima kebenaran firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 21 mengatakan, "Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Nasihat penulis surat Yakobus adalah supaya umat Allah membuka hatinya terhadap firman Tuhan dan menerima dengan hati yang lemah lembut. Kata lemah lembut, saudara, dipakai kata praotes dalam bahasa Yunani, artinya memang tenang, halus, sabar dan lembut. Itu berarti orang yang mau hidupnya percaya kepada Tuhan, hidup di jalan Tuhan, harus mau dan siap untuk mendengar firman Tuhan dengan tenang dan sabar. Orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang lembut dan sabar itu, selain akan selamat jiwanya, juga akan bersih hati dan pikirannya. Segala yang kotor dan kejahatan yang ada bisa dibuang dari hidup kita. Beberapa tahun yang lalu ada iklan sebuah minuman air segar yang mulai dengan gelas dengan air kotor. Lalu ketika
diisi dengan air yang bersih itu, maka kekotoran itu, air-air yang kotor itu kemudian membual dan keluar. Terkuras habis oleh bersihnya air. Begitu juga dengan hati kita. Hati kita bersih dan pikiran kita bersih ketika firman Tuhan diisikan dan diterima dengan sabar dan lemah lembut, sehingga segala yang kotor dalam hidup kita kemudian dibuang. Pemimpin yang punya hati begitu konsisten terus menasihati dan mengingatkan supaya kita, umatnya, punya hati yang bersih dan menerima firman Tuhan itu dengan penuh kelemah lembutan. Pertanyaannya, masihkah kita membuka hati dengan lembut untuk menerima firman dan didikan Tuhan? Atau lebih sering kita mengeraskan hati dan menolak ketika firman Tuhan itu keras menegur dan tiba pada kita. Ketika kelakuan kita tidak benar, lalu ada teguran untuk mengingatkan. Pernah saudara ada orang yang marah kepada saya ketika hari itu menurutnya khotbah yang saya bawakan, menurut dia dikhususkan, diarahkan untuk dia. Tersinggung, marah, dan dia bilang ketika salaman depan saya akan ketemu Bapak. Lalu ketika ketemu saya sudah selesai salam-salaman itu, dia katakan, Bapak hari ini membuat khotbah khusus buat saya. Loh, saya bilang saya tidak pernah membuat khotbah khusus untuk satu orang. Ya tapi itu semua persis buat saya kok Pak. Saya kena loh. Ini dia ya. Kadang ada orang yang bukannya bersyukur ketika firman Tuhan itu nancep gitu. Kena, malah marah. Dianggap pendetanya atau pengkhotbahnya sedang nyindir. Sedang nyinyir pada dia. Bukankah semestinya kita bersyukur bila satu kali firman Tuhan, entah itu lewat renungan harian yang kita baca, lewat khotbah yang kita dengarkan, tepat mengena, menegur kita, bukan hanya menghibur dan menguatkan. Itu tandanya Tuhan masih sayang kepada kita. Ia mau mengingatkan kita untuk meninggalkan kekotoran dan kejahatan, untuk kuat menghadapi persoalan dan pergumulan, serta siap untuk melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, pemimpin yang punya hati adalah pemimpin yang komit untuk mengingatkan umat, supaya juga komit berpegang pada perintah Tuhan dan tidak melupakan kebaikan Tuhan. Dalam kitab Ulangan, Musa ketika akan berpisah dengan umat Israel, karena ia tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian, ia tetap menjalani tugasnya sebagai pemimpin yang menggembalakan, yang mengingatkan, yang memberi nasihat. Tidak jadi mutung ketika apa yang dirindukannya tidak terpenuhi. Musa tetap memenuhi panggilannya, sekalipun dia tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian. Tidak lupa untuk mengingatkan umat agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Katanya, berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu. Lakukanlah itu dengan setia. Jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Ulangan 4 ayat 2 dan 9 tadi. Peringatan ini membuat kemudian umat tetap setia, memegang teguh komitmen mereka untuk terus berjalan sebagai umat kepunyaan Tuhan, sekalipun ada begitu banyak godaan. Begitu juga dengan kita di saat ini. Peringatan, nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar kita, biarlah kita terima bukan sebagai satu tekanan, apalagi paksaan, tapi justru pengingat agar kita jangan melupakan karya Tuhan dan tetap setia berjalan bersamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Satu kali diceritakan pada saat perang kemerdekaan Amerika Serikat. Tampak beberapa orang prajurit sedang mendorong gerobak yang terperosok dalam lumpur. Mereka mendorongnya sekuat tenaga. Tapi apa daya, tenaga mereka terbatas. Lelah. Sementara komandan regu itu berpangkat kopral sebenarnya, sama sekali tidak turut membantu. Dia hanya berdiri dari kejauhan dan berteriak, "Dorong lagi, terus, ayo dorong lebih kuat." Dia malah menegur prajurit yang dianggapnya malas dan tidak mengerahkan tenaga. Pada saat itu lewatlah seorang pengendara kuda. Melihat peristiwa itu, ada beberapa prajurit sedang mendorong dalam kubangan lumpur sekuat tenaga, tapi mereka tak berdaya. Orang yang menaiki kuda tadi turun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia masuk ke dalam kubangan lumpur itu dan turut mendorong gerobak tadi. Dengan pertolongannya gerobak itu bisa keluar dari lumpur. Lalu sang penunggang kuda itu menghampiri sang kopral pemimpin pasukan tadi dan berbisik, "Kopral, kalau lain kali Anda perlu bantuan lagi, silakan panggil saya. Nama saya George Washington." Langsung kopral itu menjadi pucat fasih dan cepat-cepat memberi hormat. "Siap, Jenderal." Pengendara kuda itu ternyata adalah jenderal besar Washington, panglima tertinggi sekaligus presiden Amerika Serikat saat itu. Saudara-saudara, menjadi pemimpin di dalam pemahaman kita sebagai anak-anak Tuhan adalah sebuah panggilan, adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Menjadi pemimpin memang ada kuasa dan wewenang yang kita punya. Tapi pada saat yang sama, menjadi pemimpin berarti kita diingatkan dan dipanggil untuk menjadi pemimpin yang punya hati. Yang hatinya untuk diisi oleh rupa-rupa hal, supaya ada kebaikan dialami oleh orang-orang yang dipimpin. Hari ini kita belajar hati seorang pemimpin yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, Musa dan para pemimpin di dalam Alkitab kita. Adalah pemimpin yang punya hati, yang tidak diam saja ketika melihat ketidakbenaran terjadi di hadapannya. Dan dengan penuh keberanian menegur yang salah itu, supaya yang salah kembali menjadi benar. Pemimpin yang punya hati yang luas, yang tidak bosan-bosan untuk menasehati, supaya hidup orang yang dipimpinnya tetap sesuai dengan aturan, tunduk pada perintah dan tuntunan Tuhan, supaya hidupnya tetap ada dalam jalan kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir, pemimpin yang punya hati, yang terus berkomitmen untuk mengingatkan supaya umat Tuhan tidak lupa pada karya Tuhan untuk setiap hal yang sudah dialami di dalam kehidupan mereka. Dan supaya kemudian umat tetap berpegang pada Tuhan yang sama, melanjutkan kehidupannya. Bagi kita yang menjadi umat yang dipimpin, mari punya hati yang lemah lembut, siap untuk mendengarkan tuntunan dan pimpinan, siap juga untuk mendengarkan firman dan kebenaran firman Tuhan, yang kemudian kita terapkan dengan hati yang penuh syukur, dengan komitmen dan kesetiaan, karena kita mau hidup kita juga ada dalam tuntunan firman Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami bersahati menaikkan kehadirat-Mu, pokok-pokok syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk peralihan kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih siap melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri kami. Biarlah Tuhan beri hikmat, kekuatan, bijaksanaan, supaya para pemimpin bangsa kami boleh bekerja, memperhatikan dan membawa kemakmuran dan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk pilkada yang juga akan berlangsung
beberapa waktu ke depan. Kami mohon supaya suasana damai, aman, itu boleh tercipta, dan kami boleh merampungkan pesta demokrasi kami tahun ini dengan hasil yang baik. Kami juga mendapat pemimpin-pemimpin dan kepala daerah yang benar, yang mau memberi hidupnya untuk mendatangkan kebaikan bagi rakyat yang dipimpinnya. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Masih dalam rangkaian suasana syukur untuk 36 tahun Tuhan memimpin penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Tuhan memimpin berderap satunya langkah kami. Di tengah berbagai perbedaan, keberagaman, warisan budaya, tradisi, kami mau berjalan bersama, bergandengan tangan erat, saling melengkapi, saling menerima dan menghormati, supaya kemudian kehadiran GKI menjadi kehadiran yang memuliakan Tuhan dan mendatangkan rahmat berkat kebaikan buat setiap lembaga, pribadi, keluarga yang bergabung dan berelasi dengan kami. Di tengah sukacita dan syukur kami memperingati 36 tahun penyatuan GKI, kami juga merasakan kehilangan dan duka cita mendalam dengan berpulangnya Pendeta Emeritus Andar Ismail ke pangkuan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga dan juga jemaat GKI Samanhudi. Biarlah mereka ditopang dan mengalami penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Kami mengingat karya-karya yang dihasilkan Pak Andar, dan biarlah itu menjadi legacy, menjadi warisan yang memperkaya kehidupan beriman kami, yang terus membentuk anak-anak Tuhan makin dekat dan taat berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan setiap kami. Kami mengingat saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Biarlah cinta kasih Tuhan mereka tetap alami dan rasakan melalui tangan para dokter, melalui obat-obatan yang dikonsumsi, melalui terapi yang dilakukan, dan terutama melalui perawatan penuh cinta kasih dari anggota keluarga. Kalau Tuhan berkenan, ikut sertakan kami dalam karya pemulihan buat saudara-saudara kami, supaya mereka merasakan betul bahwa mereka tidak pernah dibiarkan bergumul sendirian. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan dan rahmat Tuhan. Kami memasuki minggu yang baru dengan kekuatan sukacita, karena kami tahu Tuhan menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan. Inilah syafaat kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan menyerahkan hidup kita bagi pekerjaannya di dunia. Roma 6 ayat 13 mengatakan, janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikanlah kaku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagukanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Harta dan kekayaanku jadi alat bagimu. Tuhan pergunakanlah akal budi dan kerjaku. Limpah ruah kasih-Mu, ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya, milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah sumber segala karunia. Sesungguhnya segala hal yang ada di dunia ini adalah milik-Mu. Karena itu ya Tuhan, kini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur agar semuanya dipakai untuk pekerjaan misi-Mu. Kami juga saat ini menyerahkan hidup kami agar melalui kami Engkau pun berkarya dan menyalurkan berkat bagi dunia. Kiranya hati kami selalu terarah kepadamu dan berusaha untuk tidak melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan dan kepuasan diri semata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pujilah, puji Dia, puji Tuhan sumber berkat yang mengalir. Pujilah,
Saudara-saudara, lanjutkanlah kehidupan dan panggilanmu menjadi pemimpin yang membawa dunia merasakan kasih Kristus yang tak terbatas. Teladanilah Yesus Kristus agar hatimu selalu bersih, berani membela kebenaran, serta setia berkarya bagi Tuhan. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercelah. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku, ku terima tugasku. Kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Menapak jalan Tuhan, meski letih lesu, tetap Engkau kuduri, apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu bergerak iradamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.